Salam jumpa, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya adalah salah satu dosen yang mengikuti program Cerdas Smart pada tahun 2022. Berikut merupakan video PDD UKT PT pengajaran dari saya. Adapun biodata saya, nama lengkap saya adalah Harep Yohanes. Saya merupakan salah satu dosen tetap dari Universitas PGRI Banyuwangi. Saya berhome base di Fakultas Matematika dan Ilmu Pendidikan Alam pada program studi pendidikan matematika. Di Universitas PGRI Banyuwangi, saya mengampu beberapa mata kuliah. Nah, di antaranya untuk semester genap, saya mengampu 5 mata kuliah, yaitu Matematika Sekolah 2, Belajar Pembelajaran, Matematika Diskrit, Analisis Vektor, dan Analisis Real. Untuk semester genap, saya mengampu 4 mata kuliah, yaitu Matematika Sekolah 1, Strategi Belajar Mengajar Matematika, Aljabar Linier, dan Metode Numerik. Nah, pada video ini akan saya berfokus pada mata kuliah Matematika Sekolah 1, dikarenakan pada mata kuliah Matematika Sekolah 1 ini terintegrasi dengan kegiatan penelitian saya. PDD UKT PT pengajaran ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu penjelasan mata kuliah Matematika Sekolah 1. Bagian yang kedua yaitu proses perkuliahan mata kuliah Matematika Sekolah 1. Untuk penjelasan mata kuliah Matematika Sekolah 1, mata kuliah Matematika Sekolah 1 ini memiliki kode mata kuliah MKK 104 dengan beban studi 2 SKS. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang topik-topik matematika yang dipelajari di sekolah SMP atau MTS atau sekolah setara. Nah, yang meliputi bilangan, aljabar, geometri, dan statistika atau peluang. Capaian dari pembelajaran mata kuliah Matematika Sekolah 1 ini yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan. Mengaplikasikan ini berarti untuk mengajarkan dan memahami tentang topik-topik matematika yang dipelajari di SMP atau MTS berdasarkan kurikulum matematika yang berlaku, yang meliputi bilangan, aljabar, geometri, dan statistika atau peluang. Materi untuk Matematika Sekolah 1 ini ada beberapa, di antaranya yang pertama yaitu Matematika Sekolah dan Pembelajarannya. Ini sebagai dasar untuk mahasiswa dapat memahami bagaimana teknik-teknik atau cara-cara mengajar matematika di sekolah. Yang kedua yaitu bilangan, yang ketiga aljabar, yang keempat geometri, dan yang kelima statistika atau peluang. 5 materi ini adalah materi pokok yang akan dipelajari mahasiswa selama menempuh mata kuliah Matematika Sekolah 1 selama 1 semester ke depan. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan pada Matematika Sekolah 1 ini, perkuliahan dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk praktek mengajar atau menjelaskan di depan kelas. Jadi di sini perkuliahan yang dilakukan dengan perkuliahan tatap muka langsung karena diharapkan mahasiswa bisa belajar untuk menyampaikan pendapat di depan kelas ataupun melakukan pembelajaran di depan kelas. Metode pembelajaran tanya jawab dan praktik. Interaksi antara dosen dan mahasiswa, interaksi dilakukan secara langsung dengan dosen sebagai fasilitator pemantik permasalahan yang harus dipraktekkan mahasiswa. Jadi dosen di awal hanya memberikan permasalahan, memberikan materi secara singkat, selanjutnya mahasiswa akan mengembangkan. Penilaian dalam perkuliahan Matematika Sekolah 1 itu terbagi menjadi 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu absensi atau kehadiran. Di sini memiliki bobot 25%.
Yang kedua yaitu tugas, bobotnya 25%, ujian tengah semester memiliki bobot 25%, dan ujian akhir semester memiliki bobot 25%. Pembelajaran tatap muka RPS Matematika Sekolah 1 ini merupakan untuk bagian kedua, yaitu tentang pembelajaran di kelas. Nah, pada Matematika Sekolah 1 yang akan dipraktekkan atau yang akan disajikan merupakan pertemuan ke-12 dengan materi geometri, sudut dan garis, segitiga, dan teorema Pitagoras, lingkaran, dan garis singgung. Tapi pada video akan ditekankan pada penjelasan teorema Pitagoras. Adapun video proses perkuliahan Matematika Sekolah 1 disajikan sebagai Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hari ini kita ketemu lagi ya. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-12. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang persamaan linear satu variabel. Nah, hari ini kita akan membahas tentang segitiga. Sebenarnya pertemuan 12 itu ada beberapa, tapi salah satunya saya ingin membahas tentang teorema Pitagoras. Nah, kenapa kok saya ingin membahas teorema Pitagoras? Karena teorema ini sangat berkesan di hati para siswa. Ya, kalau kalian tidak percaya silahkan tanya kepada sebelah rumah, pasti tahu tentang teorema Pitagoras. Di sini ada yang tidak tahu teorema Pitagoras? Acung, semua berarti tahu ya? Oke. Teorema Pitagoras itu kan, oh ya, sebentar sebelum saya masuk ke teorema Pitagoras, yang menemukan teorema ini siapa namanya? Pitagoras. Oh, namanya juga Pitagoras. Pitagoras itu adalah salah satu ilmuwan matematikawan dari Yunani. Nah, dia menemukan teorema Pitagoras ini. Nah, bagaimana bunyinya teorema Pitagoras? Katanya semua sudah tahu. Ayo silakan. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Lah mana C kuadrat, A kuadrat, B kuadratnya? Apa maksudnya? A kuadrat itu apa? B kuadrat itu apa? C kuadrat itu apa? Nah, tahu teorema Pitagoras tapi enggak tahu cara menyampaikan. Nah, ini yang ingin saya bahas di sini. Karena saudara ini adalah calon guru SMP, ya, jadi tahu bagaimana cara mengajarnya. Ingat, teorema Pitagoras itu bunyinya apa? Jika suatu segitiga apa? Mantap. Syarat pertama, jika suatu segitiga siku-siku, maka panjang sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Nah, itu disebut dengan bukan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, tadi syarat pertama apa? Jika suatu segitiga ini ya, ini segitiga siku-siku. Jadi ingat, segitiganya harus siku-siku. Kalau tidak siku-siku, hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Ini A, B, C lah. Ini makanya biasanya guru-guru itu membuat variabel A, B, C. Nah, ini yang terkenal A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, dan rumusnya gimana? Teoremanya A kuadrat Oke. Pertanyaan saya, kok bisa seperti ini? Bagaimana cara membuktikannya? Lah ya, kita kan semua sini tahu, teorema Pitagoras seperti inilah. Pertanyaan saya, kok bisa seperti ini? Nah, bagaimana? Ada yang coba?
Ayo, silakan. Ayo. Ayo, silakan. Siapa yang tahu kok bisa seperti ini toh? Ya. Teorema Pythagoras, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kok bisa tiba-tiba muncul seperti itu? Jangan sampai kita besok pada waktu ngajar kita ditanya muridnya, lo kok bisa seperti itu Pak Bu? Ya pokoknya seperti itu. Wah, itu nggak boleh. Jangan dalam guru matematika nggak boleh kalimat pokoknya. Oke? Apa? Ayo. Kotak. Boleh. Ayo Mas. Coba. Nggak apa-apa. Silakan dicoba. Mas Habi. Silakan. Bagaimana? Lebih tengah kayaknya Mas. Iso ya? Aja ngidur-ngidur. Oke, pembuktian teorema Pythagoras. Kalau Mas Habi ini menggunakan apa ini? Persegi 4. Persegi. Grogi lah. Enggak pas. Kalau penggaris itu di meja ada penggaris. Oke, terus bagaimana? Terus oke. Dijelaskan. Iya, silakan dijelaskan. Di sini kan ada persegi yang lebih besar dan persegi yang lebih kecil. Di dalam persegi yang lebih besar terdapat persegi yang lebih kecil dan 4 segitiga. 4 segitiga yang kongruen. Nah, sehingga bisa kita Oke, kalau kongruen itu berarti bagaimana? Oke, berarti panjang sisinya sama, sudutnya sama, pokoknya sama persis lah. Itu kongruen. Oke, next. Sehingga dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau kan Oke, yang lebih keras, yang belakang nggak dengar kan? ini kan kalau bisa diambil kesimpulan dari gambarnya kan ini sebuah persegi panjang, istilah persegi yang memiliki luas A ditambah B kuadrat, ya kan? Karena sisinya yaitu AB, empat sisinya sama panjang, sehingga luas sisinya bisa diambil dengan A kuadrat ditambah A tambah B dikuadratkan. Oke, sisinya panjangnya adalah A plus B. Oke, rumusnya sisi kali sisi kan? Berarti A plus B kali A plus B atau Kemudian di dalam persegi yang besar itu ada persegi yang lebih kecil yang memiliki luas C kuadrat.
ditambah dengan 4 segitiga di sini. Seperti yang kita ketahui, luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Umpama kita ambil satu segitiga di sini, karena keempat-empatnya itu kongruen, bisa kita ambil di sini alasnya A dikalikan dengan tingginya B, kemudian dikalikan 4, karena di sini terdapat 4 segitiga. Dari sini bisa kita ambil, bisa kita operasikan kalau A plus B kuadrat, kita operasikan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian yang sebelah kanan itu C kuadrat ditambah ini dikali setengah dikalikan 4 menjadi 2AB. Nah, kedua ruas dikurangi dengan 2AB sehingga menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke. Betul? Oke, sip. Tepuk tangan dulu. Bisa, ya kan? Nah, ini disebut dengan segi 4. Apa itu Pitagoras? Jadi Pitagoras itu ada 2 pembuktian. Yang pertama itu dari sekolah Pitagoras itu juga membuktikan dengan menggunakan 2 persegi. Lalu Pitagoras juga membuktikan dengan ini 1 persegi. Nah, jadi jika ada sebuah segitiga siku-siku, ya, maka berapa? Panjang kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Oke. Sekarang itu bukti pertama. Nah, saya juga punya bukti yang lain. Saya sudah tidak mau kalah sama Mas Nabi. Nah, ini sudah ya? Hapus ya? Ya. Nah, tapi bukti saya ini bukan saya yang membuktikan, nanti saudara yang membuktikan. Saya punya sebuah persegi. Perseginya seperti ini. Nah, persegi ini saya potong jadi 2 seperti ini. Nah, ini A, ini B, ini A, ini B. Sama, ya. Ini A, ini B, A sama B. Terus saya juga punya persegi yang sama dengan ini. Perseginya kongruen. Nah, di sini ada sama dengan punyanya Mas Habi tadi. Nah, ini A-nya yang kecil, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B, A sama B. Ya, sama ya, 2 buah segitiga yang sama. Terus saya arsir. Saya arsir, ini juga saya arsir. Ini juga sama, akan saya arsir. Nah, ini akan saya arsir. Tetapi ini adalah C, ya kan? C ini posisinya di mana di sini nih? Betul ya? Sudah lihat, bisa lihat. Pertanyaan saya satu,
apakah daerah yang diarsir sebelah sini itu sama dengan daerah yang diarsir sebelah ini apa kanan ini? Ya. Kanan. Sama. Kenapa kok sama? Sama. 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 Tenang. Iya. Kenapa kok sama? Oh, bentuknya berbeda. Ya. Sebelah kanan. Karena daerah yang tidak diarsir terdiri dari empat segitiga yang sama kan? Iya. Ini A, B, C, ini juga, ini kan A sebenarnya, A, B, C, ini juga A, B, C, A, B, C, A, B, C, sama kan? Iya. Oke, sekarang luasnya ini berapa, luasnya ini berapa yang diarsir? Siapa yang ingin coba? Silahkan. Nah, luas ini itu berapa? Luas ini berapa? Karena kan sama lah ya luasnya. Luas yang diarsir, luas yang diarsir bangun sebelah kiri berapa, bangun sebelah kanan berapa luasnya? Nah, dari yang diarsir ini kan ini sisinya ini B, terus ini juga B, di atas juga B, di bawah juga B. Jadi kalau ini kan B kuadrat, terus ini juga A, ini A, ini A, jadi A kuadrat. Nah, ini A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau yang di sebelah sini kan ini sudah persegi, jadi luasnya C kuadrat. Nah, ini sama dengan karena bangun yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama atau kongruen. Jadi makanya luasnya itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih Mbak Ainun. Nah, maksudnya itu di sini, ini yang diarsir ini luasnya itu sama dengan daerah yang diarsir sebelah kanan. Karena luasnya yang diarsir di sebelah kiri ini A kuadrat plus B kuadrat, ini persegi kecil ditambah persegi besar. Nah, luasnya itu adalah A kuadrat plus B. Nah, ini kan C. Nah, ini adalah suatu persegi, sehingga persegi itu sisinya C, luasnya adalah C. Nah, akhirnya pembuktian ini sama, tuh, bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. nah, ya, tahu ya? Ya. Jadi besok kalau menyampaikan atau mengajar kepada siswa-siswanya jangan langsung dikasih A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tarik ke sini dulu, ingat, tapi harus syaratnya segitiga siku. Ojo wedi loh. Segitiga siku. Oke. Nah, di akhir. Nah, biasanya kalau seperti ini kan kita sudah tahu pembuktiannya, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, jika di sini ada sebuah segitiga siku-siku, panjang sisinya 2 akar 10, ya. Diketahui panjangnya A itu lebih besar, panjangnya B lebih panjang dari A dan B adalah anggota bilangan asli. Maka tentukan nilai A dan B. Alhamdulillah. Pembuktian. Oh, ini bukan pembuktian, langsung tentukan nilai A dan B. Oke, nah ini silakan nanti dikerjakan di rumah ya. Jadi minggu depan saya minta ada perwakilan untuk menentukan.
Jika panjang sisi miringnya 2/10, itu berapa nilai A dan B-nya? Ya. Oke, dari sini ada ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada, sampai ketemu kita minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Ya. Semoga pesan saya tetap jaga kesehatan. Kalau pulang hati-hati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.